Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari ini ya habis hujan tadi ya Mas ya. Nggak hujan. Tapi justru bikin sejuk ya. Kita akan mengadakan dialog seputar RTK 2.0 ya. Kenapa kita melakukan ini? Karena di luar sana di media sosial itu sepertinya masih banyak keluhan-keluhan ataupun kebingungan-kebingungan. Ada yang bilang, wah KBRI bikin susah gitu ya, urusannya ribet, apa iya sih gitu ya. Nah pada sore hari ini kita akan khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar RTK. Yang nggak ngerti silakan jawab, apa saja ya, kita jawab tuntas pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini saya ditemani kawan kita yang ganteng ini ya, Mas Mukidi yang dikenal dengan YouTuber Mukidi Channel ya. Nggih. Mukidi Channel yang secara rutin terus-menerus memberikan update ya, memberikan penjelasan kepada warga atau sebuah PMI mengenai berbagai persoalan. Saya sengaja mengundang Mas Mukidi karena Mas Mukidi inilah yang tahu apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh masyarakat gitu. Kan pastinya banyak Mas ya yang tanya-tanya ke sampean ya. Nggih. Nah, ini jadi Banyak sekali. banyak sekali. Tapi Jadi ya berulang. berulang itu lagi. Orang 5 jawabnya pertanyaan 1 gitu ya, yang Nggih. tanya 5 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi saya undang Mas Mukidi ini karena Mas Mukidi saya anggap paling tahu sebetulnya apa sih yang bikin susah gitu kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, saya juga ditemani oleh ini bukannya kalangan ini ya, apa ini oleh atase tenaga kerjaan ya, Kang Erga. Kalau tadi Mas Ya. Mukidi ini Kang Erga karena dari Sunda Empire, warga Sunda gitu ya. Nah, sebagai pengantar ya saya ingin jelaskan ya bahwa memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh majikan untuk mengurus RTK ini. Kenapa persyaratan ini perlu? Ini semata-mata untuk memastikan, untuk memberikan jaminan bahwa teman-teman yang ikut RTK ini nantinya akan diluluskan oleh JIM. Ini yang kita inginkan. Bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan ya teman-teman yang sudah ikut RTK, yang sudah daftar, sudah bayar ya, ini nantinya akan diluluskan. Sebab kalau tidak lulus persyaratan di KBRI, pasti di JIM nggak akan lulus. Karena syarat-syarat yang dibuat oleh KBRI ataupun KJRI itu sebetulnya sama saja dengan yang diminta oleh JIM ya. Misalkan ada KWSP, ada rekening koran, ada syarikatnya, ada SSW, SSM. SSM, SSM. SSM ya, bukti pendaftaran. Itu kan juga diminta oleh JIM. Jadi kalau sekarang nggak ada itu nanti di JIM akan ditolak gitu kan. Nah, ini kenapa penting? Karena saya tahu persis di luar sana itu banyak calon-calon paspor ya. Calon paspor itu kan amburadul banyaknya gitu ya di luar sana. Ada yang katanya ngurus 2.000, ada yang katanya 1.500, ada 2.500. Ini kan kasihan, sudah bayar paspor sampai 2.000 katakanlah, tetapi oleh JIM akan ditolak juga. Nah, ini kan Cilaka 13 ya. Ini juga banyak yang nggak ngerti nih Mas ya. Nggih. Orang ini seolah-olah kalau sudah punya paspor itu sudah sah. Anggapan mereka. Anggapannya ya, anggapan mereka ya saya udah punya paspor berarti saya ilegal. Enggak, paspor itu nggak ada gunanya. Paspor itu tidak ada gunanya kalau tidak ada permit kerjanya. Jadi yang penting itu bukan paspornya, yang penting itu permit kerjanya gitu ya. Jadi salah ya, sangat-sangat salah kalau sampean itu bikin paspor sampai 2.000, 1.500, 2.000, buat apa gitu ya. Wong tetap ilegal juga atau tetap kosong juga. Ini loh masalahnya. Nah, kita juga pastikan ya bahwa
orang-orang yang sudah lulus diloloskan oleh KBRI itu majikannya mendaftarkan ke JIM. Oleh sebab itu, kalau sudah paspor kita nggak kasih dulu paspornya, kita kasih kopi paspornya dulu untuk digunakan oleh majikan mendaftar ke JIM. Kalau sudah didaftar, nanti akan kita kasih. Ini tujuannya supaya majikan ini betul-betul mendaftarkan, bukan cuma dapat paspor terus pergi. Gitu. Ini kan Betul banyak kan sekali. begitu nih. Banyak kan kalau udah dapat paspor udah selesai, saya udah punya paspor, tenang. Ya punya paspor kena tangkap juga kalau nggak ada perminnya kan begitu ya. Nah eh, ini banyak sekali penipuan. Mungkin 2-3 hari yang lalu kan ramai tuh saya jelaskan. Puluhan orang tuh yang kena tipu loh mas. Oke. Hah? Ada yang bikin paspor permit sampai 7.000, 8.000 buat apa? Ya. Jadi kalau saya ingatkan ya berulang-ulang, jangan sekali-kali pakai calo. Udah pasti kena tipu, pasti kena tipu. Karena di KBRI juga nggak akan lulus. Sampean udah bayar, katakanlah bayar 2.000, paspornya nggak keluar juga. Begitu dikontak lagi orangnya diblok kan bisa. Itu ada kemarin kan dengar tuh ya. Iya, iya. Puluhan orang tuh datang ke KBRI itu. Pak saya kena tipu 7.000 bikin permit lah, salahmu dewe kan dan angel gitu kan. Gitu. Tapi kan kita tidak boleh membiarkan warga kita kena tipu. Nah, ya. Kita justru ingin melindungi warga kita, jangan sampai kena tipu. Nah, ini sebenarnya tujuannya ya. Apalagi ada yang bilang tuh ramai tuh di media tuh Cak ya. Di grup-grup TKI itu. Di grup-grup Terus, ya. TKI, wah bikin paspor Bangladesh gampang sehari jadi aset. Siapa yang ngomong sini? Yang ngomong datang ke sini gitu ya. Yang bilang bikin paspor Bangladesh 1 hari seminggu selesai datang saya. Datang sini. Saya suruh datang gak ada yang datang tuh. Ah itu berarti dia nipu. Dia itu yang biasa gitu, yang ngomong gitu tuh biasanya calo-calo. Yang Calo berkepentingan, Pak. yang berkepentingan. Jadi kalau ada orang, oh bikin Indonesia ribet, Bangladesh 1 hari selesai, tipu. Orang saya juga kenal kalau sama dubes Bangladesh gitu ya. Dia itu 3 bulan tuh ya. Karena dia paspornya dibikinnya di Bangladesh sana, Oh, bukan gitu. iya. Di sini daftar, nanti dikirim pendaftarannya dikirim ke Bangladesh, bikin paspor di sana, dikirim balik ke sini. Filipina juga begitu. Ya, Filipina juga begitu. Ya. Jadi dipahami betul ya bahwa persyaratan yang kita minta itu semata-mata untuk melindungi teman-teman semua ini jangan sampai jadi korban calo. Calo itu dengan berbagai macam cara. Itu yang ribut-ribut KBRI, ribet KBRI itu calo semua itu. Saya tahu ya. Misalkan ada syarikat yang baru, ini lucu-lucu nih saya. Ada syarikat daftar punya SSM. Baru sebulan dia bikin SSM ya. Betul. Baru sebulan sampaikan rekeningnya isinya 50 ringgit. Lah syarikat apa 50 ringgit? Syarikat jadi-jadian. Syarikat seperti ini itu cuma mau jadi calo paspor ya. Itu jadi paspor. Jadi yang bilang persyaratannya susah, kalau perusahaannya benar, perusahaan yang benar, proper ya, nggak mungkin dia punya rekening 50 ringgit atau ujuk-ujuk tiba-tiba bikin perusahaan daftar SSM yang 40 ringgit apa itu ya. Iya. Jadi ini yang harus dipahami ya, bukan kita nggak ada yang kita bantu ya, tetapi mempersulit itu tidak ada. Tetapi kita ingin memastikan teman-teman itu jangan jadi korban, jangan jadi kena tipu, itu saja sebetulnya. Buktinya sudah banyak ya. Kalau nggak percaya sih datang ke KBRI dulu, laporan-laporan orang kena tipu. Yang nipu orang Indonesia juga tuh kan? Iya, tapi masih belum dipublikasikan lagi. Udah ada itu di Facebook Udah banyak. Ya, udah ada. Yang nipu orang Indonesia juga, perempuan pula. Kerja kebun, Pak. Kerja kebun pula. Kerja kebun jadi calo paspor, ngurus permit, ngurus orang pulang, ngurus SPLP, macam-macam diurus. Ngurus surat nikah pun ada. Semua palsu. Itu saya lihat, itu palsu semua itu. Jadi apa kalian ini mau ketipu begitu? Jadi kalau ada apa-apa, jangan tanya calo, jangan percaya calo. Yang namanya iklan-iklan di Facebook, nawarin ngurus permit, ngurus part, itu tipu semua. Yang bilang nggak terima-terima penipu, sini datang sama saya sini. Ya, yang merasa bukan penipu ngiklanin paspor gitu ya, bikin paspor, bikin permit, bikin SPLP. Yang ngaku bukan penipu datang sini. Pasti penipu. Saya jamin itu, ya. Saya jamin.
nggak ada calo-caloan ya, nggak ada ya. Jadi itu ya. Nah, pada sore hari ini silakan tanya apa saja, boleh ya. Jangan tanya ke orang lain, tanya ke kita. Mas Mukidi juga banyak memberikan penjelasan. Kemarin saya lihat ada YouTube-nya, bikin password gampang aja tuh. Iya. Hah? Selepas sholat duhur sudah siap. Sudah siap. Ribetnya di mana? Yang ribet itu yang nggak memenuhi syarat. Kalau sampean nggak memenuhi syarat, pasti permitnya nggak akan jadi. Itu ya. Yang kedua, sebetulnya yang ngurus RTK itu majikan. Iya, majikan. Majikan yang harus ngurus. Jadi kenapa PM-nya ribut? Saya juga bingung. Kalau majikan yang nggak ngerti, datang sini. Datang ke KBRI ya, atau Facebook saya boleh ya, di Facebook saya. Ya, tanya apa yang nggak jelas, silakan tanya. Tapi kalau PMI yang ribut, nah ini jangan-jangan calo juga nih yang ribut gitu. Jadi ya, sekali lagi ya, jangan sekali-kali percaya sama iklan-iklan di Facebook grup-grup TKI. Itu semua calo. Percaya saya. Kalau ada yang merasa saya bukan calo Pak, datang sini. Ya. Yang bilang bukan calo, datang sini. Temui saya, kapan saja boleh. Jadi begitu ya. Jadi itu sebagai pengantar ya. Kenapa kita terus mengadakan penjelasan? Karena di luar sana banyak yang kena tipu ya. Kalau di jumlah-jumlah uangnya itu ratusan ribu ringgit itu Kak. Iya, betul. Ratusan ribu itu. Ada yang Pak saya udah bayar 7.000 bikin permit, ini malah dapat permit palsu. Kan lucu ya. Nggak ada yang gitu-gitu ya. Saya kira itu ya sebagai pengantar kenapa kita melakukan ini. Dan sekali lagi nanti Mas Mukidi boleh tanya saya atau Pak Irga, apa sih yang bikin masyarakat itu merasa susah? Ya, silakan nanti kalau ada yang langsung pun boleh juga ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Jadi boleh, ayo Mas, silakan tanya apa saja boleh. Yang penting jangan tanya rekening saya isinya berapa.